Di sebuah kerajaan yang damai, kota Baghdad, suasana mulai mencekam. Maraknya perampokan dan tindak kejahatan membuat rakyat resah. Meskipun Baginda Raja telah mengerahkan prajurit untuk berpatroli setiap malam, perampokan terus terjadi. Semua upaya tampak sia-sia. Raja pun mulai cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada suatu hari, seorang lelaki berperawakan tinggi dan kekar datang menghadap. Dengan percaya diri, dia berkata, Yang mulia, beri saya kesempatan. Angkat saya menjadi prajurit kerajaan, dan saya akan menumpas semua kejahatan di kota ini." Baginda Raja yang kelelahan dengan masalah tersebut, merasa tak ada salahnya mencoba. "Baiklah, aku setujui permintaanmu. Tapi ingat, jika dalam sebulan tidak ada perubahan, kamu akan aku pecat," kata Raja. Lelaki itu pun diangkat menjadi prajurit kerajaan, dan ternyata benar, dalam waktu singkat kejahatan mulai berkurang. Para perampok pun takut dengan reputasi lelaki tersebut yang terkenal kejam dan tegas. Setiap perampok yang tertangkap akan dihukum mati tanpa ampun. Namun, beberapa waktu kemudian, masalah baru muncul. Kini, kasus penipuan mulai marak. Raja yang awalnya percaya pada kekuatan fisik lelaki tersebut, merasa kebingungannya semakin dalam. Perampokan hilang, tetapi penipuan datang. Tentu saja, ini bukan masalah kekuatan fisik, ini masalah kecerdasan. Aku harus meminta Abu Nawas untuk menangani ini, pikir Baginda Raja. Namun, lelaki prajurit itu dengan percaya diri menawarkan diri untuk menangani kasus tersebut. "Yang mulia, beri saya waktu sebulan. Jika saya gagal, silakan pecat saya," ujarnya. Raja yang ragu akhirnya memberi izin. Dalam waktu yang singkat, lelaki itu berhasil membongkar seluruh jaringan penipuan yang meresahkan rakyat. Atas keberhasilannya, Baginda Raja memberikan penghargaan besar yang disertai hadiah 100.000 dinar. "Engkau benar-benar hebat," puji Raja. "Kau bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas. Apa yang kau lakukan sehingga bisa mengungkap semua penipuan ini?" Lelaki itu tersenyum penuh percaya diri. Sebenarnya, saya sudah tahu berbagai bentuk penipuan. Semua trik mereka sudah saya pelajari. Namun, di tengah pujian itu, Abu Nawas yang hadir dalam upacara memberi nasihat bijak, "Jangan sombong, kamu belum tahu semuanya." Lelaki itu merasa tersinggung dan menjawab, "Coba saja menipu saya, Abu Nawas. Saya tidak bisa dibohongi, bahkan kamu yang terkenal cerdik sekalipun." Abu Nawas tersenyum tenang. "Sayang sekali, jika aku meninggalkan istana sekarang, aku akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa, pohon yang bisa berbicara," katanya. Lelaki itu tertawa sinis, "Pohon yang bisa berbicara? Itu mustahil." Namun, karena penasaran, Raja memberi izin agar Abu Nawas pergi untuk menunjukkan pohon yang dimaksud. Abu Nawas pun pergi, namun ia tak kembali hingga malam menjelang. Komandan prajurit yang mulai kesal berkata, "Lihat, Baginda." Abu Nawas takut kalah. Itu sebabnya ia tidak kembali. Raja hanya tersenyum. "Tidak, lihat dirimu. Kamu sudah menunggu dari pagi sampai malam, tapi dia tidak datang. Bukankah itu artinya dia telah berhasil menipumu?" Seketika, komandan prajurit terdiam, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Ia merasa malu dan mengakui bahwa Abu Nawas benar-benar lebih pintar darinya. Kecerdikan Abu Nawas di madrasah. Suatu ketika, Abu Nawas mengajar di madrasah. Pada suatu hari, seorang menteri dari istana datang berkunjung.
Menteri itu berusaha mengajarkan politik kepada anak-anak, tetapi Abu Nawas merasa bahwa anak-anak lebih baik diberi ilmu agama daripada politik. Ketika menteri itu bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan contoh tragedi? Seorang murid mengangkat tangan, tragedi itu seperti jika teman saya jatuh ke jurang dan meninggal. Menteri itu mengangguk, tetapi tidak puas. Ia ingin jawaban yang lebih baik. Lalu, murid lainnya berkata, jika rumah saya terbakar habis, itu tragedi. Menteri pun semakin tak sabar dan mendesak, ayo anak-anak, masa tidak ada yang tahu apa itu tragedi? Tiba-tiba, Ali, murid yang sering mengundang tawa karena kelucuannya, mengangkat tangan. Tragedi itu, katanya, apabila seorang menteri naik kuda, lalu jatuh dan meninggal. Menteri itu tertawa, ini jawaban yang paling tepat. Tapi bisa jelaskan mengapa itu disebut tragedi? Dengan polosnya, Ali menjawab, karena itu bukan kecelakaan besar. Itu sudah pasti bukan kerugian besar. Seketika itu, seisi ruangan pun pecah dengan tawa, termasuk Abu Nawas yang tak bisa menahan diri. Sang menteri, yang merasa dihina, langsung pergi dengan wajah merah padam. Abu Nawas dan fitnah. Suatu hari, seorang pria bernama Mang Sarmun datang ke istana dan melaporkan bahwa Abu Nawas telah mencuri kalung emas miliknya. Baginda Raja yang mendengar cerita tersebut merasa marah dan memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke istana. Abu Nawas membela diri, Paduka, saya tidak mencuri kalung itu. Itu adalah fitnah. Namun, Sarmun menunjukkan bukti berupa selendang yang katanya milik Abu Nawas, dan Raja pun mulai ragu. Dengan cepat, Abu Nawas dijebloskan ke penjara. Keesokan harinya, Abu Nawas dijadwalkan untuk dihukum mati. Sebelum dihukum, Abu Nawas meminta izin untuk mengucapkan kalimat terakhir. Jika pilihan saya benar, saya siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan saya salah, saya siap dihukum pancung. Baginda Raja terkejut. Apa maksudmu, Abu Nawas? Kamu memilih dihukum pancung? Abu Nawas menjelaskan, jika saya benar, seharusnya saya dihukum gantung. Tetapi jika saya memilih dihukum pancung, berarti saya mengakui kesalahan yang tidak saya lakukan. Dengan cerdas, Abu Nawas membuktikan bahwa pilihan hukuman pancung lebih tepat, dan Raja pun akhirnya sadar bahwa ia telah difitnah. Setelah penyelidikan lebih lanjut, terbukti bahwa Mang Sarmunlah yang telah berbohong, dan Abu Nawas dibebaskan. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati, baik oleh Raja maupun rakyat. Namun, ia tetap rendah hati dan selalu siap memberikan solusi cerdas atas masalah yang datang.